Nah, kemudian pada ayat berikutnya, ayat 27 ya. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus. Nah, ilal ardil jurus. Ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang keimanan kita, rizki dari Allah, Allah yang mengatur kehidupan ini, Allah yang mengatur segala tatanan yang ada di semesta ini, termasuk terkait kebutuhan kita akan air. Kalau sedang ditimpa musim kemarau, bukan main kita mendambakan adanya air yang turun dari langit. Nah, saya ingin menyampaikan, Ustaz Zuhal, mohon izin, ini ada cerita menarik ya terkait air hujan ini, air hujan. Dulu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seseorang yang sedang berjalan di tengah padang pasir. Saat dia berjalan, tiba-tiba ada segumpal awan di atas kepalanya, dan di gumpalan awan itu dia mendengarkan suara. Mendengarkan suara. Apa bunyi suaranya? Isqi. Itu, wahai hujan, sekarang turunlah dan sirami kebun si fulan. Nah, si fulan ini disebutkan nama seseorang. Menggelegar suara itu dari dalam awan tersebut. Terkejut orang tersebut. Dan tidak lama dari perintah itu turunlah hujan. Begitu hujan turun, ternyata dia ikuti alirannya kemana? Aliran hujan itu ternyata masuk ke dalam sebuah selokan dan hanya mengalir ke kebun seseorang. Kebun seseorang. Nah, akhirnya diikuti air itu. Sampai ke kebun yang dituju, dia melihat ada seseorang yang sedang mengelola kebunnya. Maka orang yang sedang berjalan tadi mampir. Dia tanya, Pak, kamu namanya siapa, Pak? Maka disebutkan, namaku si Fulan, katanya. Kaget dia. Nama si Fulan ini sama persis dengan nama yang dia dengar dari awan yang bergemuruh suara tadi. Kenapa bisa sama namanya ini? Kenapa bisa sama? Maka dia nanya, apa Pak rahasianya? Tadi saya mendengar, dia tanya dulu, siapa nama kamu? Disebutkan nama si Fulan. Terus dia bertanya, kamu punya amalan apa sehingga bisa seperti ini? Katanya, air hanya mengalir ke kebunmu saja, tidak ada yang ke kebun lain. Akhirnya dia bilang, karena Anda bertanya, maka saya terpaksa menjawab. Saya ini punya kebun, katanya. Nah, dari hasil kebun ini saya bagi 3. Sepertiga itu untuk saya makan bersama keluarga. Sepertiga lagi saya jadikan untuk modal kembali bercocok tanam. Yang sepertiga lagi saya berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata dari hasil kebun yang dia bagi 3 tadi, dan sepertiganya dia kembalikan untuk berinfak, bersedekah ke agama Allah Subhanahu wa taala, ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan curahan hujan nasuqul ma. Nasuqul ma, yang hanya Allah giring, hanya Allah alirkan, hanya Allah tujukan untuk kebun orang itu sendiri. Nah, makna ayat ini pun bisa kita ambil dari situ. Jadi kalau kita ingin apa yang kita miliki ini, apa yang kita usahakan, itu akan dibalas oleh Allah secara khusus bagi kita. Secara khusus, orang lain nggak dapat tapi kita khusus, maka caranya bisa ditiru dari apa yang dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut. Baik, Ustaz. Oke, kita sambung, Ustaz, sampai ayat ke-28 sampai 30 insyaallah. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Para orang-orang Mekah yang masih kafir lagi tersebut, mereka menantang kata orang Jawa, menantang Rasulullah. Mata hadzal fathu, bila al-fath itu datang. Al-fath di sini ada yang menafsirkan yaitu Fathu Mekah, tapi tafsiran itu sangat jauh daripada makna yang sebenar. Maka banyak ulama menyatakan Al-Fathu bukan Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, tetapi Al-Fathu adalah kiamat. Mereka mencabar Rasulullah, menentang, Muhammad, kau ini cerita pasal akhirat, kau cerita pasal ini. Bila itu kiamat datang, in kuntum shadiqin, kalau kamu Muhammad dengan sahabat-sahabat kamu semuanya benar. Ya. Qul yaumal fath, maka Rasulullah diberitahu, suruh menyampaikan kul, katakan Muhammad. Jadi kalau ada kalimat kul dalam Al-Quran itu maknanya untuk menjawab, kul, katakan Muhammad kepada mereka. Yaumal fathi, pada hari kiamat, la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum, maka tidak akan manfaat keimanan orang-orang yang kafir. Orang kafir itu semuanya nanti di akhirat mereka mengaku beriman, Ustaz. Tetapi keimanan mereka keimanan yang sudah lambat. Macam begitu. Oke, silakan Ustaz, tambahkan Ustaz. Baik, syukran Ustaz Zuhal.
Jadi alhamdulillah ini sudah dibuka oleh Ustaz Zuhal tentang bagaimana orang-orang kafir dulu ketika diajak beriman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka beriman maka akan selamat dunia akhirat. Apabila mereka mengucapkan syahadat, insya Allah masuk surga. Tapi mereka menolak. Mereka tidak mau menerima itu dan mengatakan kalau memang kami tidak beriman, apa betul nanti azab itu akan datang? Kapan datangnya azab itu? Kapan yaumul fath itu? Kapan hari kemenangan kalian? Kapan katanya? Itu hari kiamat. Mana buktinya? Jadi mereka tantang seperti itu. Nah, ini juga menjadi peringatan untuk kita. Jangan sampai kita makhluk yang dhaif ini, makhluk yang lemah ini, ya, manusia biasa yang tidak punya kekuatan apapun, la haula wala quwata illa billah, pernah terucap dari mulut kita ucapan-ucapan yang seakan-akan menantang azab Allah, seakan-akan menginginkan Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azabnya. Justru yang harus kita pinta itu rahmat, kasih sayang Allah itu yang harus kita pinta. Jangan sampai walaupun hanya berbentuk kalimat sindiran, seakan-akan hidupnya bakal abadi, terlindungi, tidak akan celaka. Itu sama dengan menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dulu sahabat Rasulullah sedang sakit. Ya, sakitnya ini sudah sangat parah. Sampai kalau dia berbaring itu disebut dalam hadisnya mislul farah. Seperti ayam yang sudah sakit gitu. Ayam sudah meringkuk. Nah, didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu sakit ini udah berdoa belum, kata beliau. Sudah katanya. Apa yang kamu minta dalam doanya? Aku meminta, wahai Allah, sekiranya dengan sakitku ini, aku nanti tidak lagi disiksa pada hari akhir, tidak ada lagi azabku untuk pada hari kiamat. Segerakan saja sekarang, biar cepat-cepat sekalian, mumpung lagi sakit, sekalian menderita juga dengan azab tersebut. Jadi di kiamat, di hari akhir nanti tidak ada lagi. Itu maknanya. Maka kata Rasulullah, subhanallah, maha suci Allah, kamu jangan ngomong seperti itu. Kamu nggak akan kuat menerima siksaan Allah. Tidak akan kuat terhadap azabnya Allah. Jangan minta seperti itu. Lalu apa wahai Rasul doa yang harus aku bilang? Maka Rasulullah mengatakan, kalau kau lagi sakit, bacalah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Nah, ternyata doa Rabbana atina ini doa bagi orang sakit juga. Jadi bukan hanya doa sapu jagat. Tapi kalau ada diri kita sendiri yang sakit, atau orang lain yang kita jenguk sedang sakit, bacakan saja doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena hasanah fid dunya itu sudah include di dalamnya, yaitu al-afu wal-afiyah, was-sihha wal-mu'afata min indillah. Jadi sudah include di dalamnya kesehatan. Akhirnya seminggu atau beberapa hari setelah dia rutinkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sembuh orang tersebut. Sembuh. Nah, itu orang muslim nih. Kita sebagai orang muslim saja yang masih mengucapkan la ilaha illallah dilarang meminta-minta seperti itu agar disegerakan azab Allah, agar disegerakan penderitaan berupa siksaan Allah. Jangan. Apalagi mereka yang tidak beriman meminta seperti itu. Pasti akan menjadi kenyataan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala bilang innahum muntazirun, sebenarnya mereka juga sedang dalam kondisi menunggu datangnya azab tersebut. Nah, jadi makna dari yaumul fath ini adalah betul, yaitu kemenangan bagi orang-orang yang beriman, dan nanti itu menjadi sesuatu yang betul-betul membuat wajah orang-orang yang tidak mau beriman di dunia akan tertunduk lusuh, akan tertunduk lesu, ya, tidak bisa apa-apa lagi. Walaupun mereka bilang, sekarang kami beriman ya Allah, sekarang kami beriman, la yanfa, tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat lagi keimanan yang mereka. Fa'arid anhum, maka kita sebagai orang muslim mengingatkan, ya, bertausiah, cukup mengingatkan, menyampaikan. Jika tetap tidak mau diterima, mereka tetap menolak, maka sesungguhnya itulah batas kemampuan kita sekedar mendakwahkan dan menyampaikan apa yang sudah terkandung di dalam agama kita ini. Baik Ustaz, jadi Al-Fathu ini boleh diartikan kiamat, boleh juga dari segi kalimat Al-Fathu, yaitu kemenangan umat Islam nanti di akhirat, mereka yang akan selamat, dan kekalahan bagi orang-orang yang tak mau beriman. Itu Al-Fathu yang dimaksudkan di sini dari berbagai kajian ilmu tafsir. Baik, kita tutup. Namun sebelum ditutup, Ustadz, ada pesanan apa-apa Ustadz pada kawan-kawan kita, Ustadz, silakan. Terima kasih Ustaz Zuhal dan para jamaah sekalian. Tentunya dalam kajian ini kita sama-sama memanfaatkan kesempatan kita yang Allah berikan
Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui media semacam ini sebenarnya mengingatkan kita tentang hikmah. Harus pandai-pandai mengambil hikmah. Jadi yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah, Allah berikan kebaikan, Allah berikan ilmu may yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang Allah kehendaki mendapat hikmah. Hikmah dari apa? Hikmah dari adanya kita stay at home dalam masa Covid ini, sehingga tetap bisa mengambil ilmu, memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan Allah, orang yang diberikan ilmu, orang yang diberikan hikmah, itu berarti kata Allah sudah diberikan sesuatu yang karunia yang luar biasa banyaknya. Maka kita ambil manfaat hikmah dari manapun sumbernya, dari kebaikan-kebaikan yang disiarkan oleh para ustadz, terutama Ustadz Zuhal yang selalu mengkondisikan agar kita dekat dengan Al-Quran. Kemudian juga saya berpesan kita di akhir Ramadan ini, ya, kita sudah diingatkan dengan adanya wabah Covid ini, kita diingatkan oleh Allah, nih sekarang kamu banyak kehilangan kesempatan, kehilangan waktu, kehilangan hal-hal yang normal yang biasanya kamu bisa lakukan. Nah, jangan sampai ini Ramadan sudah mau berakhir, sudah di ujung Ramadan, jangan sampai engkau juga kehilangan Ramadan kali ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hurrima khairuhu faqad hurim. Kalau di bulan Ramadan saja kalian diharamkan mendapat kebaikan, mendapatkan keberkahan, faqad hurim, maka sesungguhnya itu betul-betul sudah terhalangi dari seluruh kebaikan. Di Ramadan saja kita kesulitan melakukan kebaikan, mendapatkan kebaikan, apalagi nanti di luar Ramadan. Insyaallah kita tutup dengan daun selasih pokok kekayu, Ustaz. Kita ucapkan terima kasih dan thank you, Ustaz, dan juga thank you untuk semuanya. Oke, insyaallah kita tutup dengan sama-sama hidup berkah dengan Al-Qur'an. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.